Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Januari 2013 sampai Oktober 2013 itu kan aku dipaksa pulang nih, dibujuk pulang ke Siantar gitu, fokus ke Jebusiol. Nah, Jebusiol ini sebenarnya konsepnya awalnya kan ini, homestay gratis. Kenapa aku пальцы вышел. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Halo, selamat datang kembali di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Dan hari ini saya ditemani cowok ganteng yang banyak fansnya. Sebut saja namanya Daniel Opusunggu. Tada! yeay, Merdu banget suaranya. Ulang. Yeay. yeay, baru ya, kok jadi awak. Iya biasanya kan yeay gitu tuh. Yeay. Wow, beda. Kalau penyanyi beda. Bapak ini penyanyi juga. Dia adalah seorang penari, penyanyi, MC, guide, konsultan pariwisata, dan lebih senang dikenal sebagai sociopreneur. Jadi inilah dia Daniel Opusunggu. Daniel Opusunggu sering sekali kita kenal dengan sebutan, dengan nama sih bukan sebutan, dengan brand yang sudah melekat di bajunya saat ini. Kamera tolong ke bajunya. Bener. Jabusi Hall. Nanti mau dong ya diceritain tentang Jabusi Hall itu kayak apa. Boleh. Tapi perjalanannya menuju Jabusi Hall itu hebat loh. Nanti artinya Jabusi Hall, aku mau tanya, dan lain-lain. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Daniel sudah datang. Yes, thank you juga sudah di-invite. Oh iya, thank you juga sudah disuguhkan ini apa? Oh iya. Salah satu produk kesukaan saya nih kalau ke Hutanta Cafe ya. Apa coba namanya? Ini cafe latte dicampur sama aren. Gula aren. Iya. Jadi kalau ke Tanta Cafe, lokasi di tempat kita studio Cerita Trisna sekarang, kamu harus pesan minuman favorit Tomo. Cafe Yaitu latte. Cafe latte dengan gula aren. Yes, betul sekali. Oke. Jadi teman-teman nih pasti bingung karena tiba-tiba aku ngomongnya kan Tomok. Ya. Karena aku biasa memang manggilnya Tomok ya. Ya benar. Ceritain dong kenapa bisa jadi aku panggil Tomok. Kalau Tomok itu sebenarnya aku kan lahir di Tomok, Di desa Tomok. di desa Tomok, terus tinggal 9 tahun di sana. Yang ngasih sebutan Tomok itu sebenarnya Nantulangku, gitu. Tomok itu di Pulau Samosir Di ya. Pulau teman-teman. Samosir. Kenapa Nantulang kasih nama Tomok itu, nama panggilan Tomok itu supaya katanya kapanpun supaya si Tomok ini ingat untuk kembali lagi ke Tomok, gitu. Oh, setelah mau Misalnya ya setelah pergi dari Tomok gitu. kayaknya dua Nantulang itu berhasil ya. Iya benar, it Iya happens gitu, ternyata berhasil ternyata. Akhirnya setelah kuliah ke Bandung, kerja di Jakarta, kembali ke Siantar, dan sekarang malah lebih banyak mempromosikan Danau Toba dan Toba. Siantar. Karena Tomok itu ada di kawasan Danau Toba kan, Betul. yang paling terkenalnya malah dari dulu. Iya. Oke, sekarang tinggal di mana, Mok? Sekarang tinggal di Siantar, dan sedang sedang sibuk mengembangkan Jabusi Hall begitu. Yang Jabusi Hall ini Iya. ya. Cerita dong, Jabusi Hall itu artinya apa? Pertama kali sebenarnya Jabusi Hall ini, jadi kan dari Januari 2013 sampai Oktober 2013 itu kan aku dipaksa pulang nih, dibujuk pulang ke Siantar gitu. Tadinya dari mana? Tadinya di Jakarta. Udah kerja di Jakarta, Kerja di Jakarta. sampai 2013. Ya, 2013. Dari 2010 lulus dari Bandung, terus hijrah ke Jakarta, kerja di sana. Nah, dari Januari 2013 sebenarnya udah dibujuk untuk pulang kampung. Nah, dibujuk pulang kampung ini karena aku anak laki-laki paling kecil. Dan memang dari keluarga cuma aku yang memilih jalan yang berbeda ya. Jadi paling nggak jelas menurut keluarga aku lah dari dulu gitu kan. Jadi fleksibel sekali gitu loh. Jadi gampang untuk disuruh pulang gitu kan. Jadi Tapi kan dulu udah kerja juga. ya walaupun udah kerja, dibandingkan abang sama adikku, mungkin menurut orang tua dan yang keluarga paling gampang dibujuk-bujuk paling buat gampang pulang kampung ini iya, gitu ya. pulang kampung itu aku gitu kan. Jadi
Tapi pada saat itu masih susah untuk memutuskan pulang kampung. Kenapa? Karena dari dulu aku punya cita-cita sampai sekarang juga pengen keliling dunia gitu kan. Yeay, amin. Dan aku berpikir kesempatan itu hanya akan ada kalau aku stay dan bekerja di Jakarta. Iya sih. Gitu. Karena kesannya kayak kota besar banget. Benar, gitu ya. kayaknya peluang itu semuanya ada di situ gitu kan. Nah, termasuk dulu kuliah di Bandung juga di salah satu alma mater ya. Sebut aja. Di Pajajaran. Iya, kita sama-sama alumni Unpad. Nah. Unpad. Salah satu tujuan masuk Unpad itu sebenarnya bukan karena kuliahnya sih, lebih kayak pengen ikut paduan suara Unpadnya supaya bisa ke Eropa gratis gitu loh. Buset. Tapi dulu udah tahu kalau bisa ada paduan suara di Unpad yang biasa berangkat ke luar negeri itu memang udah tahu sebelum masuk kuliah. Iya, sebelum masuk kuliah udah tahu Unpad itu salah satu paduan suara terbaik di Indonesia, nomor 2 kalau nggak salah pada saat itu. Oh iya. Dan memang hampir setiap tahun ke Eropa Selalu gitu loh. Nah, jadi kapan lagi kan ke Eropa gratis gitu kan? Iya, maksudnya dirimu sudah explore banyak gitu. Dulu aku mah waktu mau kuliah ya mikirnya hanya kuliah doang, nggak ngelihat itu di Unpad ada apa aja gitu, nggak ngelihat. Ya puji Tuhan masuk, dia langsung daftar paduan suaranya. Oh, Gitu. itu memang udah seniat itu ya untuk Sudah masuk seniat paduan itu. suara waktu itu. Gitu, jadi dan puji Tuhan 2010 aku terpilih salah satu tim dari Unpad yang berangkat ke 3 negara pada saat itu, Jerman, Ceko, sama Austria, dan kita juara 1 mengalahkan 16 negara lainnya pada saat itu. Jadi cita-cita masuk Unpad itu terpenuhi. Dan bahkan keliling sampai berapa 3 negara ya? 3 negara ke Eropanya gratis terpenuhi juga. Wow. Nah, habis itu pertama kali lah berarti keluar pertama negeri. kali. Nah, habis itu memang punya mimpi pengen kerja di televisi. Jadi setelah lulus dari Unpad, jurusan apa tadinya? administrasi niaga. Administrasi niaga. Nah, habis itu pindah ke Jakarta, coba tes di salah satu stasiun televisi. Puji Tuhan masuk juga. Nah, waktu kerja di TV kan aku inilah ya, happy banget lah kerja di TV gitu kan. Ketemu banyak artis dong ya? Ketemu banyak artis, terus ketemu banyak orang baru, pengalaman baru gitu. Nah, itulah yang bikin makin susah untuk memutuskan pulang kampung sebenarnya. Iya kan. Sih, sudah sangat nyaman di sana. Nah, terus waktu selama proses dibujuk itu aku hanya berpikir begini, oke, aku mau pulang ke Siantar tapi aku harus punya kerja dulu gitu loh. Karena kayaknya susah ya kalau udah pindah ke Siantar terus cari kerja di Siantar itu kayaknya susah gitu loh. Nah, aku bilang oke, Pak, aku mau pulang tapi aku pastikan aku punya kerja dulu baru aku pulang gitu. Nah, pada saat itu di Oktober 2013 ada info buka lowongan pekerjaan di salah satu bank di Siantar. Bank swasta di Siantar. Nah, bapak mama bilang udah coba aja dulu, Mang, siapa tahu berjodoh gitu kan. Ya udah aku cuti dari kantor seminggu, pulang ke Siantar. Nah, di Siantar itu tesnya ada 3. Psikotes, terus tes sama apa namanya? HRD, sama tes sama ininya kepala cabangnya, interview sama kepala cabang. Ya? Interview user. Nah, ketiga proses ini puji Tuhan lulus gitu loh. Habis itu medical check up, dipanggil, ternyata lulus interview direksi, medical check up, terus dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus untuk bergabung di ke bank ini. Bank itu gitu kan. Nah, itu pun masih aku pastikan, aku telepon mama gitu kan. Mak, gimana nih, Mak? Ternyata lulus gitu. Ya udahlah pulang, Mang. Buktinya kau bilang kau harus pulang dulu, harus punya kerja dulu baru pulang. Ternyata dikasih jalannya katanya. Ya udah akhirnya pulang, dan aku one month notice kan itu, akhir November 2013 aku pulang, per 2 Desember 2013 aku udah mulai kerja. Cepat ya? Cepat banget prosesnya. Iya, di apa namanya, di salah satu bank itu. Nah, yang menarik itu sebenarnya usut punya usut. Jadi kenapa bisa semulus itu perjalanannya? Ternyata kepala cabangku sangat senang paduan suara. Pak Thomas namanya. Semoga Pak Thomas nonton ya. Nanti aku share ke Pak Thomas nih. Nah, Pak Thomas ini senang paduan suara, jadi kayak ya mungkin jadi sedikit dipermudah kali ya. Dipermudah gitu. Nah, setelah aku masuk, ada yang klik nih, ada yang klik. Nah, begitu aku masuk tanggal 2 Desember, Pak Thomas udah langsung ngajak aku pelayanan di gerejanya beliau di Medan loh. Bukan di Siantar. Bukan di Siantar. Jadi sekali 2 minggu aku harus ke Medan untuk pelayanan di gereja Pak Thomas gitu. Nah, jadi ya
Itu akhirnya aku pulang bekerja di bank. Tapi 3 bulan pertama aku stres sih. Stres karena kayak Culture shock lagi ya. iya harus butuh penyesuaian kan, yang tadinya di Jakarta banyak kegiatan yang bisa dikerjakan. Nah di Siantar begitu pulang kantor kayak bingung mau ngapain gitu loh. Aduh aku di mana ini ngapain Iya, gitu. Nah akhirnya di bulan keempat lah akhirnya aku memutuskan untuk explore sendiri Siantar sama Danau Toba gitu loh. Mulai jalan-jalan. Mulai jalan sendiri. Itu tadi 2014 ya? 2014 ya, Februari 2014 lah itu mulai aku explore kan. Nah semasa aku explore itu sebenarnya aku mulai gila, ternyata Danau Toba ini sama Siantar luar biasa banget gitu. Iya. Karena dulu waktu SMA kan taunya cuma sedikit tempat yang pernah dijalanin kan. Kalaupun lasatnya masih terbatas kan, harus dikontrol sama orang tua pada saat itu. Kalau ini udah sesuka hati mau sejauh mana mau kemana gitu. Bener. Udah bebas mau ngapain aja. Setelah banyak lihat Danau Toba sama Siantar, loh keren banget ini harus kita promosikan gitu kan. Nah itu sih asal ininya bikin Jebusiolnya atau fokus ke Jebusiol. Nah Jebusiol ini sebenarnya konsepnya awalnya kan ini homestay gratis. Kenapa aku bikin homestay gratis? Ya, kenapa aku bikin pas ini harus aku ceritakan juga. Jadi 2015 aku memutuskan resign dari kerjaan itu. Tapi sebelum ke sana itu tadi orang tua maksa harus pulang itu karena apa sih awalnya? Ngejagain bapak udah kurang sehat. Gitu. Untuk nemenin orang tua ya? Nemenin orang tua gitu loh. Terus waktu 2015 aku resign diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua. Nah pada saat itu aku resign juga sebenarnya agak ini sih lumayan nekat karena pada saat itu lagi ada promosi untuk ke Jakarta gitu loh. Jadi waktu aku pun di Siantar sebenarnya peluang untuk kembali ke Jakarta itu ada beberapa kesempatan gitu loh. Jadi dari bank itu sering tim dari Jakarta turun ke Siantar bikin event. Kebetulan aku yang bantu ini nge-create acaranya. Nah orang Jakarta senang, jadi sempat ada tawaran balik ke Jakarta gitu kan. Nah tapi aku resign. Nah bapak itu taunya 3 hari kemudian. Kamu kenapa resign? Yang pertama memang aku tipikal orang yang ini ya. Aku nggak terlalu nyaman kalau misalnya aku udah tahu apa yang kulakukan besok. Misalnya masuk jam 8, keluar jam 5. Nggak suka rutinitas. Iya, yang udah terlalu tersistem begitu gitu loh. Nah aku senangnya buatku itu setiap hari itu kejutan, surprise gitu lah. Suka tantangan ya? Iya, kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 udah ketahuan tuh ngapain. Sabtu oke lah explore dikit-dikit, Minggu ke gereja baru istirahat baru kembali lagi ke rutinitas. Karena kalau yang di pekerjaan sebelumnya betah karena tantangan setiap hari berbeda gitu loh. Dan lebih banyak lebih banyak kan dia disuruh mencari inspirasi, malah nggak banyak di office gitu kan, lebih banyak explore kan di kerjaan sebelumnya kan. Nah akhirnya 3 hari sebelumnya bapak tahu. Terus 3 hari sesudahnya. 3 hari sesudahnya. Bapak langsung jantungnya langsung kambuh. Waduh. Terus aku dikatain anak durhaka, aku dikatain pembunuh, dikatain karena bapak kan inilah bangga sekali aku kerja di bank. Di bank ya. Gitu kan. Jadi sangat kecewa waktu aku memutuskan untuk resign kan. Sangat kecewa. Terus ya udah. Pada saat itu sebenarnya aku yang harus ngantar bapak ke rumah sakit. Jadi sembari aku ngantar, aku dimaki-maki dari belakang, dibilang pembunuh, anak durhaka. Ini gitu kan. Orang tua bapak atau mama yang ngomong? Bapak. Bapak dan sembari jantungnya kambuh gitu. Dan pada saat itu aku nangis sih, maksudnya aku terlalu sakit hati dengan kata bapakku. Terus yang kedua aku nggak bisa ngelawan, aku harus menahan diriku untuk tidak merespon karena lagi kondisi jantungnya kambuh gitu kan. Karena pada saat itu aku pikir kalau kenapa bapak gini, aku yang akan disalahkan seluruh dunia ini gitu kan. Sedih banget. Apalagi keluarga gitu kan. Jadi aku coba aku tahan gitu. Tapi dalam hatiku aku sakit kali gitu loh kata-kata bapak ini kan gitu. Terus akhirnya seminggu dirawat di rumah sakit, aku diusir sama bapak, jangan di rumah, pergi dari rumah ini gitu. Nah cuma pada saat itu karena aku kerja di bank, puji Tuhan aku bisa
dapat nyicil rumah gitu. Oh, saat itu. Jaminanku kerja di bank itu gitu. Iya. Dan aku ketemu sama developer yang baik banget juga. Aku sangat dibantu gitu kan untuk bisa dapat rumah itu. Aku juga ngambil rumah itu supaya membantu untuk ini sih, kayak pemancing untuk orang pembeli. Karena aku orang pertama, kawasan situ biar dibeli juga orang pertama yang rumahnya. ngambil rumah di situ. Makanya aku bilang ke developernya kan, Bang Rindu namanya. Semoga dia juga nanti nonton aku mentionnya. Bang, aku nggak punya duit loh. Udah nggak apa-apa, aku DP aja sekian. Dan itu per set itu 3 juta doang aku diminta DP-nya. Oh iya. Tapi langsung satu dibangunkan rumah. Iya, rumah. Thank you banget ya Bang Rindu ya, itu luar biasa Bang sekali. Rindu mau bangun rumah nggak kawasan sini? DP 3 juta. Nah, harusnya kan 40% dari total gitu. Nah, sisa DP itu aku nyicil ke dia, kasih nyicil mau kapanpun gitu. Tapi dirimu bantu memasarkan. Bantu promosi. Ya. Jadi kalau ada laku, dia kasih fee-nya itu untuk nyicil DP ku itu gitu loh. Begitu cara. Gokil cuy. Berarti dibantuin juga untuk bayar DP-nya ya kan? Benar gitu. Jadi Bang Rindu sendiri yang bantuin aku untuk bayar DP itu gitu kan. Nah, jadi waktu diusir, ya nggak apa-apa, pikirku aku udah punya rumah gitu, jadi tinggal minggat gitu kan. Agak songong juga saat itu ya. Tadi udah sedih, aku tadi udah sedih gitu loh, tiba-tiba songong lagi. Oke. Jadi akhirnya aku pindah ke situ, ke rumah itu. Nah di situ akhirnya mikirkan, oke, udah resign, terus sudah diusir pula gitu loh. Apa nih gitu berikutnya gitu kan. Jadi memutuskanlah bikin Jabusiol rumah singgah gratis ini. Bagaimana kelanjutannya ya? Pasti penasaran kan? Tetap ikuti cerita Trisna di bagian selanjutnya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Kenapa memilih nama Jabusiol? Memilih nama Jabusiol ini sebenarnya Sihol itu Jabusiol artinya dari apa? Batak Toba, Jabu Roma Sihol Rindu. Jabu gitu. Roma Sihol Rindu. Iya, jadi kenapa bikin Jabusiol? Supaya orang-orang yang pernah datang ke Jabusiol rindu untuk kembali lagi gitu loh. Amin. Dan ya puji Tuhan, it happens ada beberapa tamu baik itu dari dalam dan luar negeri yang udah datang 2-3 kali. Kembali lagi Kembali ya. lagi Dan dari- selalu menghubungi Jabusiol lagi. Iya, betul. Dan itu masih dikerjakan sendiri waktu itu. Masih dikerjain sendiri. Maksudnya belum ada administrasi khusus, apa Belum, khusus belum. gitu. Masih handle langsung. Iya, masih handle langsung. Dengan aplikasinya Couchsurfing itu doang waktu itu. Ya dimulai dari Couchsurfing, terus ya dari sosial media pribadi, Facebook sama Instagram mungkin ya. iya Facebook dan Instagram, terus merambah ke Airbnb. Di Airbnb juga responnya lumayan bagus juga. Oh, iya. Karena kita tambahin dengan apa namanya activity juga kan. Airbnb kalau Couchsurfing memang gratis kan ya? Itu lebih menawarkan kalau jasa itu kalau fasilitasnya gratis. Fasilitasnya gratis tapi mereka contribute. Nah ini Gitu lah. kontribusinya mereka apa? Ngajar anak-anak atau mereka ngasih ide apa namanya. Oh ya, jadi Jabusiol ini sebenarnya bisa sampai di sekarang itu tidak terlepas dari masukan-masukan atau gagasan-gagasan dari tamu-tamu juga gitu loh. Jadi aku senang apa menikmati proses, senang belajar karena aku tahu sebenarnya program yang sedang kukerjakan ini sebenarnya program jangka panjang. Iya. Jadi butuh daya tahan yang panjang juga, kesabaran gitu. Jadi ya ada ide, kita coba eksekusi selama sesuai dengan visi misi Jabusiol, kenapa enggak gitu. Jadi pas aku eksekusi, aku update ke pemberi ide, terus mereka kayak merasa dilibatkan. Jadi Iya. oh aku ada ide lain nih, aku ada Jadi ngasih lagi. gitu. Tim R&D-nya banyak ya seluruh dunia ya, tim R&D-mu ya. Pengalaman mereka dari berbagai tempat kan jadi dituangkan di Jabusiol berarti. Iya benar. Gitu. Jadi ngajar anak-anak di sekitar situ, kemudian apa mereka sharing profesi juga gitu. Berarti itulah tadi kamu kasih gratis, tapi sebenarnya mereka ngasih feedback besar dengan berpengaruh kepada lingkungan sekitar di Jabusiol ya. Benar. Nah selain itu ya mereka mengundang aku tadi present ke Yang ke 10 negara. Iya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Jabusiol itu dulu aku ingat kan adanya di dekat Simpang 2 bukan situ? Belakang Basorma. Yang dulu, ya belakang Iya, Basorma, ya dekat Jalan Singamangaraja ya. Terus sekarang kan sudah pindah lokasi. Iya. Itu memang pindah atau jadi ada cabang? Sekarang jadi ada cabang sih, tapi jadi Jabusiol yang pertama ini aku jadikan sekarang jadi galeri.
gitu loh. Jadi kan sejak perjalanan Jebusol itu kan sebenarnya banyak sejarahnya banyak ada di tertulis sana. di situ, banyak tersimpan di situ kan. Karena sebagian besar tamu-tamu Jebusol juga ngasih testimonial langsung di dindingnya Jebusol mereka tulis. Langsung dicoret. Ya dicoret gitu. Jadi semua yang ada di Jebusol yang pertama tidak ada yang aku pindahkan ke Jebusol kedua, maksudnya barang-barangnya. Jadi semua aku simpan di situ untuk menjadi suatu cerita perjalanan nanti gitu. Jadi tetap aku keep. Jadi kalau misalnya ada tamu yang lagi stay di Jebusol yang sekarang, aku upayakan untuk datang ke Jebusol yang pertama, menceritakan, untuk tahu perjalanan Jebusol itu. Dan itu semakin menambah trust sih, menambah trust. Nah mungkin sama ini. Itu jadi kayak museum pribadi berarti? Iya kayak museum pribadi. Wow, udah punya museum pribadi beliau. Gitu. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Waktu mulai explore itu, waktu udah mulai explore lagi kerja, mulai explore. Tadi kan sempat ada tersebut kenapa nggak kita promosikan? Kan itu tadi sempat kesebut. Apa sih yang paling ngena saat itu makanya ada kepikiran harus ikut mempromosikan? Yang pertama memang tempatnya luar biasa bagusnya ya. Maksudnya semenjak aku di Santar juga sebenarnya aku dulu kan aku sebenarnya bisa kokoin aku Batak Dale loh teh dibilang. Ya, gitu, Batak Dale ya gitu loh. Tapi setelah aku pulang ke Siantar, terus beberapa kali pernah bawa tamu gitu kan, kok ya budaya Batak ini keren banget ya gitu loh. Jadi sebenarnya Batak itu keren, kadang yang ribet itu yang bikin ribet itu komunikasinya yang kurang pas gitu loh. Penafsiran kita. Iya, makanya ya kenapa nggak sudah budayanya keren, kemudian tempatnya juga bagus ya. Dan sebenarnya aku dari tahun 2010 juga udah suka explore. Dari tahun 2010 aku udah suka explore, dan dari beberapa baik itu dalam dan luar negeri, dan beberapa tempat yang aku kunjungi ini Danau Toba nggak kalah gitu loh. Iya. Terus kenapa nggak kita? Itu udah pengalaman pulang dari Eropa tadi ya? Eropa, terus sebelum berangkat ke Eropa sama Unpad pernah beberapa kali eksplor Asia sama backpackeran sama teman-teman gitu loh. Keliling Indonesia dan ada Asia Tenggara lah. Danau Toba nggak kalah malah bagus banget gitu kan. Jadi memang harus kita promosikan. Cuma kan pada saat itu memang sekarang situasinya berbeda, sekarang udah jauh lebih banyak ya kunjungan wisatawan. Pada saat itu sepenglihatan aku itu wisatawannya kan belum terlalu banyak. Benar. Jadi aku berpikir bahwa tidak akan banyak orang menghabiskan duit untuk tempat mereka yang tidak tahu. Jadi ya aku buat aja dulu homestay gratis gitu loh. Misalnya mereka stay 2 malam, artinya aku ada waktu 2 malam untuk menjelaskan di Siantar itu ada apa aja, di Danau Toba itu ada apa aja gitu loh. Iya. Paling tidak mereka tahu dulu gitu loh. Itulah awalnya Jebusi Hall itu. Iya, gitu awalnya. Nah, tamu pertamaku pada saat itu Andrew dari Ukraine sama Kak Mary Jane dari Kalimantan. Itu memang kenal? Enggak kenal. Itu gimana caranya mereka jadi bisa kenal Jebusi Hall? Kalau Kak Mary Jane kebetulan direkomendasikan dari teman satu pelayananku di Bandung. Di Bandung. Nah kalau si Andrew ini ketemunya di Samosir sebenarnya. Aku ingat tuh Kak Mary Jane sama Bang Andrew yang dulu dibawa ke Batikta dulu juga kan ya? 2000 Kak Mary Jane yang pasangannya sama bule yang itu kan? Iya. Iya, aku ingat itu tamu yang pertama dibawa ke Batikta juga waktu itu. Oh iya. Yang ini yang pakai yang ada aku kasih lukisan. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar dengan lukisan. Oh, iya. Jadi kalau si Andrew ini ketemunya sebenarnya di Samosir. Itu tamu pertama. Iya, mereka tamu banget. pertama. Iya, mereka banget itu tamu pertama kan. Jadi ketemu si Andrew ini malam. Sebenarnya aku pernah hanya menemani Kak Mary Jane sebenarnya. Cuma waktu di Samosir ketemu sama si Andrew ini lagi explore Toba juga. Oke. Nah, aku ngobrol lah kan sama si Andrew ini, ternyata dia itinerary-nya masih fleksibel gitu loh. Jadi aku konfirmasi ke Kak Mary Jane, Kak, si Andrew boleh gabung nggak di trip kita? Kak Mary Jane confirm, ya udah akhirnya aku tawarin. Nah, aku nawarin si Andrew ini sebenarnya lebih kayak aku pengen praktis bahasa Inggris, kemudian aku pengen kasih tahu ke dia bahwa banyak juga destinasi-destinasi yang luar biasa. Itu pengalaman pertama jadi guide? Kalau jadi guide itu sebenarnya aku udah dari tahun 2010 sebenarnya. Jadi aku dulu sembari kerja udah bawa tamu ke Komodo, bawa tamu ke Raja Ampat. Gitu. Udah ada pengalaman untuk kayak gitu juga nge-guide orang wisata. Gitu. Cuma kalau untuk Tobanya
di situ aku pertama kali mulai nge-guiding tamu gitu. Cool. Gitu. Jadi dulu juga waktu di Raja Ampat sama Komodo itu, karena aku kan nggak punya duit tapi pengen jalan gitu loh. Akhirnya aku coba cari informasi di misalnya ke Raja Ampat apa aja hotel yang lagi famous, yang lagi banyak diminatin, terus kontak guide lokalnya, cari informasinya, terus hitung harganya, misalnya harga sekian untuk minimal 20 orang. Nah, harga yang 20 orang itu sudah termasuk nge-cover tiketku. Gitu. Jadi aku publish di sosial media, ada yang ada open trip gitu. Iya. Makanya dulu aku waktu di Raja Ampat sama Komodo beberapa kali bawa tamu, padahal aku pun belum pernah ke situ gitu loh. Ini keren loh. Itu dulu ceritanya masih kuliah nggak sih? Enggak, udah lulus. Udah beres kuliah? Iya, udah lulus. Pas lagi libur-libur dari kantor? Aku kadang ini sih, ngambil cuti gitu loh. Karena kapan lagi memang gitu. Suka jalan ya, memang dari awal suka jalan ya. Terus gak punya duit tapi manfaatnya sosial media itu gitu kan. Itu gimana nge-guide-nya, Mo? Jadi aku koordinasi sama guide lokal. Udah bilang ke guide lokal, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tamu, aku minta tolong dibantu gitu loh. Jadi aku tapi aku sudah baca sedikit-sedikit sih dari Opung Google ya gitu. Terima kasih Opung Google. Dan memang dari dulu kan aku kan orangnya pede nih, ekspresinya meyakinkan gitu. Walaupun aku belum pernah ke situ, aku kayak udah pernah ke situ aja. Yakin. Tampang yakin. Tampang yakin aja gitu. Jadi tamunya ya percaya aja gitu. Jadi dari 2010 udah nge-guiding. Nah di Toba itu Kak Mary Jane sama si Endro. Yang pertama banget itu tadi. Pertama banget. Nah si Endro-nya senang banget. Nah si Endro sebenarnya salah satu marketing terbaik yang pernah aku kenal juga ya. Dia yang banyak merekomendasikan datang kalau ke Sumatera, ke Jabusiol, ketemu lah sama Tomok gitu. Gitu. Jadi Andrew ini yang menyebarkan sebenarnya salah beritanya. Benar. Makanya waktu aku pernah ketemu di Bangkok 2018 sama Andrew, kalau nggak salah Trisna kan komen juga, sampaikan salam gitu. Iya, benar. Dia ngajak ketemuan pas dia lagi explore Thailand juga. Jadi kuncinya malah ada di Andrew biar kenal sama bule-bule lainnya. Iya, salah satunya dia yang padahal awalnya nggak sengaja juga ketemu sama Andrew ini ya. Ketemu sama Andrew waktu itu di Samosir? Di Samosir. Dia lagi ngapain tuh? Dia lagi explore Toba dan lagi stay di rumah belajarnya Bang Nagos. Di Cianjur Mula-Mula berarti? Bukan yang di Cianjur Mula-Mula, yang yang di atas ini? Iya, yang di dekat, apa namanya? Yang di dekat jalan besar kan? Betul. I see. Gitu. Nagus, ada tamu lain nggak? Kemudian Andrew ini merekomendasikan aku untuk punya aplikasi Couchsurfing namanya, itu untuk kayak mengkoneksikan beberapa traveler. Nah dari situ banyak juga rekomendasi Andrew yang ngontak aku gitu loh. Sama kayak di Santar, lewat aplikasi ini aku udah menjadi host paling banyak review. Di Couchsurfing? Iya, di Couchsurfing. Jadi kalau misalnya orang lagi mau eksplor Siantar, paling hostnya itu langsung Daniel yang paling paling gitu. Atas ya? Lewat review-review. Sampai sekarang masih itu? Masih dipakai? Masih. Kenapa milih gratis? Yang pertama tadi kan aku mau promosikan ininya dulu, tempat-tempatnya ini dulu, ada biar mereka tahu dulu gitu kan. Ini ada. Nah pada saat itu caranya aku survive itu adalah mereka ngebayar aku sebagai tour guide. Gitu. Walaupun sebagian yang bayar aku sebagai tour guide, sebagainya gratis gitu loh. Tapi nah itu modalku sebenarnya nekat dan ketulusan sih sebenarnya. Jadi waktu aku gratiskan semua itu aku benar-benar tulus. Tapi puji Tuhan dibalikkan dengan hal yang di luar ekspektasiku gitu loh. Yang lebih besar lagi bahkan. Benar, aku diundang ke 10 negara Asia, Eropa, dan Amerika untuk nge-present Jabusi Hall loh. Sabar. 10 negara. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Gimana ceritanya bisa nyampe diundang ke 10 negara itu? Tamu yang dari mana nih makanya bisa nyampe ke sono? Jadi pertama itu di April 2018 ya, April 2018. Dari Jabu Solen juga aku belajar ada satu yang tidak bisa disentuh dengan online gitu loh. Jadi ternyata ini menurut pengalamanku di Jabu Solen, ternyata menyentuh hati, membuat jatuh cinta itu tidak
apa ya? Itu butuh face to face, butuh ketemu langsung gitu loh. Dengan online itu sebenarnya ternyata mungkin bisa, tapi Sebagai pembuka. iya, tapi akan jauh lebih maksimal kalau misalnya ketemu langsung gitu. Nah itu yang selalu kuingat dari proses di Jebusiol ini. Jadi waktu April 2018 aku ada tamu dari Kanada dan Inggris, namanya Eric, Mark sama Rob. 3 orang. Mereka 3 orang dari Kanada sama Inggris yang lagi bekerja di Thailand. Lagi bekerja di Thailand. Jadi mereka explore satu hari doang, explore Siantar. Oh ya, Satu hari ini aja. Karena kan dari Bangkok ke Medan kan dekat pesawatnya. Nah jadi aku ajak mereka jalan kaki ke city centernya, ngopi, ke Koktong, kemudian ke ke tempat-tempat lain di Siantar gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu Jebusiol bekerja sama dengan salah satu barbershop. Ini bisa disebut nggak sih barbershopnya? Boleh. Boleh ya? Nanti saya minta endorse-nya. Oke. Kapten Barbershop gitu loh. Jadi Barbershop itu gede banget ya, di Siantar masih yang paling iya, kayaknya salah satu yang pionir besar. ya? Pionir. Nah, Kapten Barbershop ini ngasih gratis sama untuk potong rambut ke tamu-tamu Jebusiol. Itu kerjasamanya kayak Iya. gitu. Apalagi khusus tamu-tamu dari ya pokoknya untuk tamu-tamu Jebusiol mereka kasih gratis. Jadi setelah seharian capek, apalagi tampang yang bertiga ini kan lumayan. Jadi selama berjalan banyak ngajak foto. Jadi mereka iyain aja gitu kan. Terus sebelum makan malam aku ajak mereka ke Kapten Barbershop ini, tapi aku belum sebut dulu. Terus aku bilang ke mereka, Mark, Eric, Rob, kita ke tempat terakhir sebelum kita makan malam. Kemana katanya? Udah nanti aku kasih tahu, bilang gitu kan. Kita naik angkot ke situ. Begitu Live in banget ya, apa adanya iya, banget apa adanya. gitu. Jadi begitu nyampe di barbershop, mereka nanya, ngapain kita di sini? Ya karena udah seharian capek, saatnya potong rambut sama pijit, gue bilang. Tapi kita nggak butuh karena rambut kita masih rapi gitu. Nggak apa-apa, ini privilege dari Jebusiol gratis gitu. Asik. Serius gitu, iya gitu. Terus mereka potong rambut, pijit, senang banget mereka kan. Iya. Nah habis itu kita makan pangsit tuh. Pas di pangsit yang mereka ingat selalu potong rambut potong rambut gitu. Sampai akhirnya tercetuslah Daniel, you have to go to Thailand. Kamu harus datang ke Thailand untuk presentasi di tempatnya kita, 3 tempat yang berbeda. Thank you sudah memberikan pengalaman terbaik, salah satu pengalaman terbaik di perjalanan kita karena baru ini kita pertama kali ada itinerary potong rambut katanya. Jadi gara-gara potong rambutnya loh aku diundang ke Bangkok. Jadi bukan yang udah keliling kemana-mana gitu. Malah potong rambutnya gitu potong kan. rambut ya. Jadi Juni 2018 aku berangkat ke sana, itu sampai dijemput ke bandara, disiapin mereka semua. Difasilitasin Semuanya difasilitasin, dijemput ke bandara. Kemudian aku disiapin apartemen sama mereka. Terus dan itu presentasinya di 3 tempat yang berbeda. Jadi aku 3 hari. Thailand semua. 3 hari aku di situ. Nah waktu mereka introduce aku juga ngasih taunya kenapa kita undang si Daniel, karena dia ngundang kita potong rambut dan itu pertama kali kita lakukan selama perjalanan kita. Jadi kan artinya ternyata pariwisata ini nggak seribet itu ya ternyata. Apa yang ada kalau kita kemas dengan natural dan kemas dengan baik, sebenarnya ini juga kok bikin wisatawan jatuh cinta kok gitu loh, dan itu bahkan datang lagi out gitu. of the box banget kan. Sebenarnya itu nggak pernah kepikiran orang bakal jadi suka banget gara-gara potong rambutnya gitu loh. Iya. Nah ada juga Valentina dari Rusia, dia paling senang waktu mandiin kerbau. Oh yang itu yang sekalian foto ulos. Benar gitu. Jadi dia sampai terngiang, sampai sekarang itu dia salah satu yang paling dia rindu adalah mandiin kerbau itu. Dia pakai mandarnya inang dari Lumban Suhi pada saat itu gitu loh. Jadi natural sekali kan gitu loh. Jadi itu sih akhirnya dari mulut ke mulut mereka mulai makin kenal. Jadi pertama kali ke Bangkok 2018, kemudian ke Jepang. Jadi dari 10 negara itu 8 negara diantaranya itu invite dari orang yang sudah datang ke Jebusiol. Oh, oke. 2 diantaranya itu invite dari Kementerian Pariwisata. Iya. Dari Kemenpar di Boleh Jepang. sebutin nama negaranya yang mana aja nggak? Jadi ke Bangkok, ke Jepang, ke Shanghai, kemudian ke Belanda 2 kali, kemudian ke Jerman, ke Amerika,
kemudian ke kemana lagi? Belgium. Paris bukan? Kemana? Oh iya, Kemana? Perancis Iya. dan Lisbon, Portugal. Ya, ke Paris juga. Ini aku udah itu paspor tebal banget gak sih? Jadi udah banyak capnya gitu. Sampai ganti paspor gak sih kalau udah Sampai ganti sebanyak itu? paspor, Iya kan? ganti Udah paspor. banyak banget. Gitu. Wow. Sampai pernah karena ada beberapa record perjalanan ini aku pernah dikasih visa Schengen itu visa Eropa 1 tahun. Oh jadi dikasih visa 1 tahun karena bolak-balik itu ya? Iya karena bolak-balik itu. Jadi dalam 1 tahun itu bisa bolak-balik ke ini. Kita bisa sharing sama teman-teman yang kamu bagikan waktu di luar itu apa yang bikin mereka sampai datang ke Toba, Toba. dengan yang kamu presentasikan gitu kan sampai diundang ke 10 negara gitu kan. Jadi Besar sebenarnya banget. Sepengalaman kita ini sebenarnya mungkin kita juga sama-sama pelaku wisata ini kan sebenarnya kalaupun kita let's say kalau kita berwisata ke tempat lain kan yang pengen kita tahu kan sebenarnya hal baru yang ada di situ kan khas dari situ. Nah sama halnya kayak wisatawan yang datang ke Danau Toba dan ke Siantar itu sebenarnya aku hanya fokus menceritakan apa yang khas dari situ, misalnya makanannya, lapet, mie gomak, ombus-ombus gitu kan. Terus activity-nya misalnya nanam padi, mandiin kerbau, mereka bisa lihat berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mereka bisa stay langsung di rumah masyarakat gitu. Jadi selama hal itu belum pernah mereka coba rasakan sebenarnya itu sangat menarik sama mereka. Gitu. Jadi yang aku present itu coba hal yang memang sudah ada di Danau Toba ini sebenarnya. Nggak perlu dibikin lagi. Iya, yang hal yang sudah ada, tapi tentu dengan pelayanan lah ya, kita pastikan kenyamanan mereka dan semua harus clear kan, gitu. Semua informasi yang kita berikan ke mereka ya harus sesuai dengan apa yang akan mereka lihat nanti. Lihat, gitu loh. Gitu. Jadi khas yang udah ada di sini dan dengan pelayanan dan hospitality itu penting banget sih. Oke, Mok, ini kan kamu kemarin udah banyak banget tamunya, bahkan sampai sekarang juga udah ada ribuan gak sih tamu yang udah masuk ke Jabusi Hall dari berapa negara? Itu kan ada bendera-bendera ya di Jabusi Hall ya? Puji Tuhan sekarang sudah dari 35 negara. 35 negara sudah tiba di Jabusi Hall. Sudah tiba di Jabusi Hall. Dengan banyak sekali orangnya. Boleh tahu nggak pendapat mereka yang paling khas deh tentang yang paling umum di Danau Toba itu pandangan mereka gimana sih? Kan kita sebagai pelaku wisata taunya yang kayak kamu bilang tadi nih, kita siapin, tapi kita nggak terlalu tahu feedbacknya mereka sebenarnya gimana gitu. Yang pertama sebagian besar sebenarnya tamu-tamu yang pernah aku bawa itu hampir semua merinding sih lihat Danau Toba, saking bagusnya. Wow. Gitu sampai beberapa dari mereka tertarik untuk stay di Danau Toba. Ada mereka punya plan untuk stay di Danau Toba gitu. Oh jadi tinggal di sini maksudnya? Tinggal di situ gitu. Atau mungkin cutinya kan kadang mereka kalau summer doang di Eropa misalnya kan kalau misalnya lagi musim dingin kan mereka prefer untuk traveling kan karena terlalu dingin jadi cari negara-negara tropis gitu loh. Jadi mereka berpikir untuk stay lama di Toba gitu loh saking bagusnya. Cuma mereka memang ada beberapa masukan ya ini kan sebenarnya sudah rahasia umum ya kalau kita juga sedang berbenah gitu kan perihal SDM juga, kemudian kebersihan gitu. Tapi artinya kan ini kan sudah kita kan sebenarnya sudah berusaha membenahi juga gitu. Artinya butuh waktu. Nggak semudah itu juga gitu untuk bisa langsung. Karena kita belum terbiasa ya. Benar. Dan mereka juga nggak terlalu nge-push kita bisa langsung begitu sih. Karena mereka juga paham bahwa semua ini butuh waktu gitu loh. Tapi dengan apa yang sudah ada ini mereka sudah kagum, apalagi dengan dikemas dengan keramah tamahan dan kebersihan gitu. tadi. Aduh juara banget. Berarti lebih ke alamnya ya? Alam sama budaya. Alam sama budaya. Iya, alam budaya. Gitu. Itu karena ada tulisan juga kan no culture and no culture no tourism gitu ya? Iya, iya. No environment, no culture, no tourism. No tourism. Ya budaya sampai mereka kan. Nah aku belajar budaya Batak itu pun sebenarnya akhirnya lebih niat lagi karena pertanyaan-pertanyaan mereka nih, gitu loh. Kan masa ada nggak sih ya pertanyaan lucu? Pertanyaan kan, apalagi mereka kayak acara nikahan, mereka mau loh kayak ngikutin dari awal sampai habis gitu niat gitu loh mau. Oh iya, dibawa ke gitu, pesta nih cerita pesta gitu nikahan. Loh. Sampai pertanyaannya kan detail-detail sampai aku, oh iya kok nggak kepikiran ya gitu. Akhirnya aku konfirmasi kerja Pak Hatta gitu kan. Apa contoh pertanyaannya apa?
Misalnya pada saat itu apa ya pertanyaannya yang Kalau ditanya kayak gini susah sih biasanya. ada beberapa pertanyaannya yang misalnya apa namanya para anak parburu kenapa harus misalnya habis apa namanya memasuki adat yang mereka kayak berantem ngomongnya antara Iya. yang sedang apa sih namanya itu Ini prosesnya lagi bahagia kok berantem gitu ya. yang Iya. gitu-gitu terus kenapa pas ngasih ulos semua kok kayak sedih banget apalagi pas ulos Hela gitu kan. Oh. Nah, yang gitu Orang lagi terharu Iya. tapi ngelihatnya jadi kayak sedih. Iya, gitu iya. ada pertanyaan. Nah itu kan aku pun juga kan masih kadang kan terlalu selama ini kan terlalu aku abaikan gitu loh. Jadi mau nggak mau aku juga Jadi ikut belajar gitu. Itu sih jadi Dan pertanyaan. setelah belajar kesannya gimana sih sama budaya Batak? Aku bangga jadi orang Batak. Ini tulisannya proud as halak Batak. Proud as halak Batak gitu loh kan. Ya karena memang ternyata apa namanya nggak seribet yang orang bilang sih. Maksudnya Batak itu banyak yang bilang ada beberapa orang yang bilang Batak ribet enggak juga gitu loh. Walaupun aku pun dulu mungkin salah satu yang mengiyakan ya pada saat aku pada saat kita nggak memahami nggak memahami sebenarnya. gitu tapi sekarang setelah kita coba pelajarin kita coba jalanin enggak kok Batak itu keren gitu loh. Batak itu luar biasa. Mudah-mudahan banyak yang mendengar ya, proud as halak Batak, bangga Iya. gitu orang Batak gitu. Kalau kau untuk sekarang aktivitasnya tetap di Jabusi Hall aja atau ada ngapain aja mau? Ya sekarang masih tetap konsen di Jabusi Hall, Jabusi Hall. kemudian lagi sedang apa namanya bantu-bantu bikin platform juga untuk promosi Danau Toba. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Jadi, oh ya aku juga ini mungkin aku harus sampaikan juga. Jadi kan aku bilang tadi dari modal ketulusan aku menjalani Jabusi Hall ini, nekat dan ketulusan gitu loh. Jadi aku ada tamu, ini aku harus kasih tahu. Tamu namanya Pierre dari Amerika. Aku kenal dia ini sebenarnya karena kebetulan dia mau ke Parapat, dia lagi stay di Medan mau ke Toba. Iya. Terus dia ngontak aku lagi butuh di provide mobil dari Medan ke Toba. Nah, aku upayakan sebenarnya untuk bisa mendampingin kalau pas aku lagi bisa gitu loh. Jadi pada saat itu aku lagi bisa, jadi aku ikut menjemput ke Medan sama driver pada saat itu. Nah sepanjang perjalanan itu kan sudah ada tol tuh, jadi udah dekat. Kita ngobrolin, saling ngobrol, saling tahu satu sama lain. Terus si Pierre cerita kalau dia khusus traveling itu sekaligus melihat mana nih yang bisa dia bantu gitu, karena dia bergerak, dia punya NGO yang bergerak di bidang pendidikan. Oh gitu. Gitu. Jadi dia cerita kalau ada yang bisa aku bantu kita bisa survei ya gitu. Nah pada di perjalanan itu aku coba langsung koordinasi sama sekolah yang ada di Tomok gitu di Samosir. Aku kontak sama kepala sekolahnya, kontak sama siswa yang mungkin si Pierre bisa bantu gitu kan. Jadi malam, nah yang tadinya aku nggak ikut stay di Toba, akhirnya jadi ikut stay gitu loh, sampai dia ikut ke rumah untuk ngambil barangku gitu kan, ngambil baju. Jadi jemput gitu. barang dulu loh. Jemput barang dulu baru ke sana gitu kan. Nah malamnya kita langsung ketemu sama adik Sarah yang mau dia bantu sama sekolahnya, besoknya langsung kita survei gitu. Nah dia langsung dia langsung memutuskan mau membantu sekolah itu dan mau berkontribusi ke Tomok Samosir selama 7 tahun dan sudah berjalan 2 tahun dari Januari 2019. Nah selain itu baru hari apa ya? Ini sekarang hari Senin. Hari Senin ya? Iya. Oh ya, 4 hari yang lalu kita baru sign kontrak. Dia mempercayakan sebidang ini aku harus ceritakan karena modal ketulusan ya. Iya sih. Bukan mau itu aku bukan mau bukan mau pamer atau gimana. Jadi dia mempercayakan sebidang tanah di Bali dengan harga yang lumayan. Bali lah, udah luar biasa. Untuk untuk dipercayakan ke aku untuk nanti kita bisa kelola dan dia bikin program pemberdayaan masyarakat juga di sana untuk bantu masyarakat di sana yang itu Element of Joy Bali. Iya. Gitu yang aku udah pernah share juga gitu loh. Jadi mereka memberdayakan penjahit yang ada di Bali yang untuk sustainable fashion. Oh yang itu. Gitu. Biar yang itu. Jadi dia. Nah itu jadi itu tadi
hanya gara-gara pendampingan dari Medan ke Toba sebegitunya dia Iya banyak loh. dampaknya Dari tadi gitu loh. cerita yang kita bisa tangkap itu ya teman-teman kan Tomok, Daniel, Daniel melakukan banyak hal, bertemu dengan orang-orang luar biasa, dan mereka jadi yakin kalau Ya. mereka menyampaikan ide dan dilaksanakan oleh Daniel itu bisa jalan gitu. Dan Ya. terbukti misalkan kayak Pierre ya, tadi 2 tahun Sudah berjalan udah selama berjalan 7 2 tahun. tahun. Ah. Dari 7 tahun yang direncanakan akhirnya jadi kasih kesempatan lebih besar lagi mengelola di Bali. Ya. Yang gitu kan? Dan tanah itu dipercayakan dan atas nama Daniel Oh, atas Kusuma. nama kamu Ya. langsung. Ah. Wow, itu keren banget, gokil. Tadi mikirnya gue dikelola doang, Bukan, Ngok. dia memberikan tanah itu. Jadi Wow. atas nama aku dan nanti What kalau a trust misalnya lo itu. misalnya ada jangka waktu tertentu yang udah kita sepakati, aku bisa menggunakan tanah itu dan keluarga aku gitu, dan dia sebutkan beserta keluarga aku gitu. Wow. Hanya karena Dia tadi yang perjalanan ya. mendampingi, menunjukkan yang tulus itu kayak apa. Iya. No agenda ya di Iya. awal itu, dari awal itu no agenda. Wow, sangat luar biasa, keren banget. Kebaikan-kebaikan yang udah kamu terima itu sepertinya kamu sebarkan ke orang-orang di sekitar kamu juga ya. Soalnya sering ada ngelihat foto-foto, video kamu lagi kumpul sama masyarakat sekitar Jabusi Hall yang gitu. Iya, benar. Jadi memang bukan maksudnya mau kasih tahu atau pamer, enggak sih, lebih kayak ternyata semua dimulai dari hal kecil kok gitu. Dan Pierre kenapa sampai sepercaya itu karena dia lihat Jabusi Hall yang pertama, Trace. Gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa ini aku keep jadi galeri. Ternyata perjalanan yang dimulai dari hal kecil ini jadi menambah nilai apa ya? Jadi memberikan value yang lebih gitu loh ke orang-orang yang mau bekerja sama atau mau kontribusi sesuatu ke Danau Toba dan Siantar gitu. Itu sih. Dan jadi itu yang kamu sebarkan ke orang-orang di sekitar Jabusi Hall juga. Ya. Boleh cerita mungkin yang dilakukan di Jabusi Hall yang sekarang itu kan lokasinya lebih luas ya, jauh lebih luas dibanding Jabusi Hall yang pertama. Itu society empowerment kan, Ya, betul. kamu melibatkan masyarakat. Dilibatkan dalam hal apa aja? Yang pertama masyarakat sekitar aku libatkan untuk mengajar budaya Batak. Kan di sana ada belajar aksara Batak, belajar musik dan tari Batak, Belajar aksara Batak, belajar musik dan tari, belajar musik dan tari, kemudian belajar masak-masakan Batak, masak-masakan Batak, belajar tenun ulos. tenun. Dan ini kan kita kemas dalam satu paket experience gitu loh. Jadi waktu kita jual paket experience-nya, pengajar-pengajarnya adalah masyarakat setempat dan kita bayar Oh iya ya. pengajarnya. Jadi itu kan- mereka merasakan benefitnya juga Betul. secara ekonomi. Iya. Yang kedua, kamar kita kan cuma ada 6. Artinya dia tampung maksimal 12. Iya. Tapi once kita ada grup let's say 20 orang, tetap bisa kita terima 12 orang di kamar Jabusi Hall, 8 orang lagi di kamar-kamar masyarakat. Oh gitu. Gitu. Dan tapi dengan standar yang udah disesuaikan dengan Jabusi Hall. Paling standarnya sih lebih ke kebersihannya aja sih. Iya. Maksudnya tadi lebih ke situ. benar. Didampingin mereka untuk menyiapkan kamarnya. Betul. Dan udah pernah kayak kemarin dari tour operator yang dari Polandia yang di arrange oleh KBRI Polandia. Sebagian dari pesertanya nginap di rumah masyarakat. Di rumah masyarakat. Karena mereka lebih dari 12. Pengalaman kamu sekarang nih, tanggapan dari masyarakat gimana? Dari awal langsung, ya kami terbuka atau gimana? Dari awal tidak ada yang setuju, bukan tidak ada yang setuju, dari awal tidak ada yang memahami gitu, jadi nggak peduli. Iya, Kan kita nggak bisa paksain orang peduli karena mereka nggak paham kan gitu. Makanya Konsep yang sangat baru dalam pemikiran mereka gitu ya. benar. Jadi dan dari sini juga aku belajar tidak cukup hanya pelatihan, harus didampingin gitu loh. Butuh pendampingan sampai akhirnya mereka merasakan value dari program yang kita sampaikan ke mereka gitu. Jadi hampir tiap hari ketemu kita dampingi bahwa program seperti ini, bahwa dampaknya seperti ini gitu loh. Nah sekarang puji Tuhan responnya sudah bagus sekali, baik itu
dari anak-anaknya, dari orang tuanya gitu. Jadi kok sekarang anak-anak itu kalau bilang lagi sama Bang Daniel Jebusiol, udah orang tuanya nggak protes lagi. Nggak protes lagi gitu loh. Mau sampai nginep di Jebusiol udah nggak masalah gitu kan. Karena anak-anak itu ya memang kita ini juga kan, kita kasih pelatihan bahasa Inggris gratis, kita kasih kelas kreativitas gratis, kita siapkan kan. Terus dan syukurnya mereka masih mau diarahkan, gitu kan. Nah, awalnya orang tuanya kan agak susah nih diajak berkolaborasi. Kita mulai pendekatan dari anak-anaknya. Ketika orang tuanya melihat anaknya mulai berkembang, akhirnya orang tuanya bisa melihat, oh iya ternyata yang dibilang Jebusiol itu berdampak ya. Akhirnya orang tuanya mulai ikut berkolaborasi. Nah sekarang kayak lahan-lahan di Jebusiol, karena selama COVID ini kita hanya bisa bertahan lewat pertanian. Dan pembibitan, kita libatkan juga masyarakat. Beberapa lahan itu mereka yang kelola, gitu, mereka tanam bawang merah di situ, ada nanam sayur sama kacang hijau gitu loh. Nah anak-anaknya juga kita siapin lahan untuk, karena kan lagi COVID ini mereka sangat minim kegiatan kan, gitu loh. Jadi akhirnya setelah mereka belajar online di rumah, mereka ke Jebusiol untuk nanam. Gitu kegiatan fisiknya di Jebusiol. Nanti hasil panennya mereka bisa hasil panennya misalnya berapa persen ke mereka, berapa persen ke Jebusiol. Tapi paling banyak ke masyarakat. Kalau untuk anak-anak 100% aku kasih ke mereka. Wow. Yang paling penting dijaga gitu, dirawat. Tapi kehadiran Jebusiol jadi sangat mereka cintai ya di sekitar itu ya. Benar. Kayaknya aku udah 3 hari nggak di Jebusiol, anak-anaknya udah nanyain. Gimana nih Bang Daniel? Ada mimpi yang lebih besar lagi nggak untuk Jebusiol? Sebenarnya mimpi besarnya, aku ya namanya bermimpi ya, apalagi mimpi kan gratis ya. Iya. Impian kita mah bikin setinggi-tingginya kalau kata pepatah. Jadi aku pengen Jebusiol ini jadi salah satu ambasador Sumatera Utara atau bahkan ambasadornya Indonesia gitu loh. Amin. Jadi, kenapa aku bilang ambasador? Artinya begini, aku berharap nanti kedepannya ketika orang bilang kau habis dari mana? Habis dari Jebusiol. Oh ini orang baru dari Sumatera Utara. Oh ini orang baru dari Indonesia gitu loh. Cool. Karena kan artinya kan ketika mereka mau berwisata ke Indonesia kan artinya banyak tempat kan. Ya semoga Tuhan mengizinkan Jebusiol juga ada di banyak tempat. Jadi ketika mereka extend di mana aja mereka bisa stay di Jebusiol. Tentu dengan membawa culture masing-masing, misalnya di daerah masing-masing. Iya, kalau misalnya Jebusiol Toba, bawa culture Toba, Jebusiol di Bali misalnya bawa culture Bali gitu. Itu malah bisa saling bertukar ya, tamu dari Bali bisa ke Toba, tamu dari Toba bisa ke Bali. Iya. Itu mulai mimpi kapan? Besarnya begitu. Itu keren banget. Kendala terbesar yang kamu hadapi sejauh ini apa, Mak? Dalam menjalankan semua usaha yang kamu bikin? Kendala terbesarnya karena ya ini sih kendala terbesar karena banyak yang tidak memahami bahwa ini kan artinya Jebusiol kan program jangka yang sangat panjang gitu loh. Jadi nggak instan ya? Nggak instan gitu loh, butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh daya tahan yang sangat panjang gitu. Jadi ya banyak sekali aku merasa sendiri jatuhnya kan gitu loh. Jadi karena banyak orang yang tidak memahami gitu loh, akhirnya berpikir sendiri gitu. Cuma karena memang aku sangat mencintai proses, ya tidak, menurutku nggak apa-apa gitu loh. Dan tadi bilangnya suka tantangan. Iya gitu. Dan memang aku secara finansial kan sebenarnya nggak cukup lah ya. Jadi aku hanya mampu misalnya ada dikit ya udah benahi ini, ada dikit benahi ini, ada dikit. Jadi nggak mampu untuk misalnya langsung bikin bagus supaya orang bisa banyak datang, nggak mampu aku seperti itu gitu loh. Jadi aku lihat diriku mampunya seperti itu ya, aku maksimalkan yang ada, ya hasilnya ada, ya hasil yang sedikit itu aku putar gitu. Di sanalah kita melihat kerendahan hati dan ketulusan beliau. Rendah hati banget ya kan. Kalian harus mampir ke Jebusiol, harus lihat Jebusiol kayak apa. Gitu. Makanya kayak waktu grand opening Jebusiol Juli 2019, kalau misalnya Trisna datang pada saat itu sebenarnya ya aku nggak bisa datang ya waktu grand opening. Iya, itu kan berhalangan. Belum layak untuk sebenarnya untuk di di open ke publik gitu, karena masih banyak yang harus dibenahi gitu loh. Masih banyak lumpur-lumpur, masih banyak nggak nyaman lah kalau orang datang gitu kan. Cuma karena aku tahu kebatasanku hanya ya untuk saat itu di situ gitu loh. Jadi aku pede aja dan buatku itu sangat berharga. Aku ya
ya aku harus maksimalin ini gitu loh. Justru luar biasanya kan di situ, Mok. Pada saat contohnya, misalkan aku memang nggak datang tuh pada saat lagi grand opening, tapi setiap kali aku datang ke Jabusi Hall, sekali berapa bulan sih misalkan aku datang ke Jabusi Hall kan, ada tambah ini, sekarang udah ada jamur, sekarang udah ada tempat makannya, Iya, sekarang udah ada tenun ulosnya, Iya. kan progresnya itu yang bikin kelihatan, oh ada jalan terus nih, ada yang berkembang terus nih, Iya. gitu. Kalau kayak di sini kita selalu bilangnya terus bertumbuh, terus berkembang gitu. Amin. Iya kan, ini diaminin. Tapi jadi semangatnya juga. Iya benar. Aku jadi ingat, tadi kan aku manggilnya Tulang ya sama orang tua Tomok. Di awal kan sempat yang kejadian diantar ke rumah sakit ketika kamu resign itu. Nah kalau sekarang gimana pandangan beliau terhadap dirimu? Masih diusir nggak dari rumah? Diusir sih nggak lagi. Cuma kan mungkin orang tua Batak ini kan banyak gengsinya kali ya gitu. Jadi sebenarnya kalau bapak ya, khusus kalau mama memang sangat mendampingin aku ya dari Selama awal. proses ini? Selama proses ini gitu ya. Inilah my true hero lah, mamaku gitu kan. Wow. Nah kalau bapak ini kan artinya sebenarnya dia sudah mengakuin tapi belum pernah bilang langsung sama aku gitu loh. Cuma aku pernah nangis. Jadi bapak ini punya ukiran yang udah ukiran Raja Sisinga Maharaja. Ini ukiran dari Opung, bapaknya bapak. Udah turun temurun ya? Udah umur 65 tahun ukiran kayu ini. Tiba-tiba bapak ini manggil aku masih di kamar. Dipanggil, "Mok, bentar ke ruang tamu gitu." "Bentar Pak, masih ada kerjaan," aku bilang. Kepala aku main-main handphone aja kan. Sambil dari ruang tamu bapak bilang ini, "Itu di belakang ada ukiran Raja Sisinga Maharaja, itu dari Opung." Ini aku mau nangis karena agak merinding gitu. "Tolong kamu simpan di Jabusi Hall," gitu. Wow. Itu jadi aku langsung lihat ukirannya itu, terus aku balik ke kamar, aku langsung nangis. Nangisnya sebenarnya lebih kayak aku senang, artinya itu bentuk pengakuan bapak bahwa dia menghargai apa yang sudah aku kerjakan. Tapi gitu. tidak mau mengucapkannya secara langsung. Tapi aku pernah berapa kali ke Jabusi Hall kan juga Tulang sama Nan Tulang udah ikut di hadir, situ. betul. Iya, itu kan udah nunjukin dukungan juga sebenarnya. Benar. Tapi itu memang kita sebagai anak suka merasa ini ya, diucapin dong gitu kan. Iya, benar. Iya kan, kayak pengen ada diucapin kayak dikit aja gitu. Ya. Tulang, ucapin lah. Oke, Mok, kalau ini kan juga suka nge-MC ya? Iya. Itu nge-MC hobi atau gimana? Bisa dibilang hobi juga karena dari dulu memang pantang nggak bisa ini sih, Tampil. nggak bisa diam terus pengen tampil depan. Jadi tuh dari SMP udah begitu gitu loh. Dari SMP memang senang tampil depan umum gitu kan. Jadi ke bawah ya akhirnya inilah ya lumayan juga kan bisa jadi menambah penghasilan juga. Oh itu ada, Ya. jadi dari situ adalah nambahin ya, Iya, nambahin dana. Nah, waktu aku bikin Jabusi Hall ini kan salah satu yang bikin survive juga job dari MC kan sebenarnya. Nah, Sempat banyak ya rame ya. iya, jadi kan aku bikin gratis itu kan sekaligus untuk memperbanyak networking gitu loh. Benar. Jadi kadang waktu mereka aku kasih jalan gratis, mereka menggantinya dengan invite aku job nge-MC gitu. Iya betul. Gitu sih. Berarti tadi sebenarnya Tomok itu agak sulit sih menyimpulkan, jadi kita tanya aja nanti. Soalnya dia penyanyi, kemudian dia guiding, turis guide juga, kemudian dia pengusaha penginapan lah, Jabusi Hall dengan konsep people empowerment-nya. Kemudian tadi nge-MC juga. Ada yang belum disebutin nggak ini, Mok? Konsultan juga bukan sih? Iya, betul. Iya, konsultan pariwisata juga. Kalau contohnya ada nih tulisan Daniel Opusunggu. Di bagian bawahnya itu kan biasanya jabatan ya. Iya. Sukanya dibilang apa? Social planner. Social planner. Ya, social planner. Khusus untuk tourism atau gimana? Social planner kan ya kalau lebih spesifiknya kan ke tourism. Cuma kan sebenarnya kayak misalnya nge-MC nyanyi itu kan itu artinya misalnya kalau lagi bawa tamu diminta nyanyi ya monggo silakan, itu benefit lain yang bisa aku berikan gitu loh. Misalnya kalau nge-MC juga ya itu bentuk support yang bisa aku berikan gitu. Artinya ada kadang aku misalnya nge-MC atau nyanyi itu ya
aku kasih, misalnya aku tidak perlu dibayar gitu. Kayak misalnya nyanyi di nikahan temanku gitu, rata-rata aku nggak pernah dibayar, tapi aku senang aja aku udah bisa hadir dan kontribut di hari bahagianya teman-temanku gitu loh. Yang mau nikah boleh undang. Ngaku aja temannya. Lumayan lagu prosesi. Sociopreneur ya. Yeah. Itu semua yang kamu lakukan tadi tuh keren-keren banget, Mok. Tetap semangat Thank lah. you. Pertanyaan terakhir, pandangan kamu tentang pariwisata sebenarnya di Danau Toba itu harus diapain sih? Pariwisata di Danau Toba. Artinya gini, sebenarnya kan sekarang kan sebagian besar bilang kiblatnya kita kan Bali nih. Nah, jadi kan 10 Bali baru gitu. Nah, tapi kan kita perlu harus cari tahu dulu sebenarnya Bali ini bisa sehebat sekarang itu udah berapa tahun sih mereka bisa sampai seperti jadi itu seperti gitu itu. loh. Nah, jadi ya artinya kan kita sekarang di Danau Toba inilah khususnya ya aku bilangnya kita kan sudah mulai bergerak gitu loh. Ya memang kita harus sama-sama berkolaborasi, terus harus menjaga semangatnya terus, harus konsisten, terus harus ya karena ini berbicara pariwisata kan jangka panjang. Betul. Jadi nggak instan lagi. Kita lakukan gitu. hari Lagi-lagi ini, kita ngomongin nggak instan. Kita lakukan hari ini bisa jadi duitnya 2 tahun lagi, bisa jadi duitnya jadi 3 tahun lagi gitu. Jadi memang harus sabar gitu kan. Jadi artinya kita sudah melakukan, tinggal bagaimana kita menjaga menjaga komitmen kita untuk bisa terus melakukannya dan menyamakan mindset bahwa ini jangka panjang. Bisa jadi yang kita lakukan sekarang yang menikmati malah generasi kita berikutnya bukan kita gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu harga yang harus kita bayar gitu kan. Tapi ya tapi kita memulai. Benar, gitu. paling tidak udah kita mulai gitu loh. Jadi kita harus sabar dan terus kita lakukan gitu loh. Teman-teman kita harus sabar. Dan jangan lupa TikTokan. Kenapa milih TikTok? Aku ternyata tadi pertanyaannya bukan pertanyaan terakhir, ternyata aku baru ingat cara kamu untuk memasarkan sesuatu, memilihnya memang cara yang gimana sih? Konsep pemasarannya versi Tomok itu yang gimana? Versi aku tuh versi yang nyaman di aku aja sih sebenarnya. Nyaman di diri sendiri dulu, yeah. Baru disebarkan ke orang lain. Benar kan, kayak misalnya aku senang nyanyi, aku kadang promosi lewat nyanyi. Yeah. Aku senang MC, aku promosi dari MC. Nah, aku juga senang nari. Okay. Jadi cuma kan kalau nari ini kan yang profit itu hanya TikTok nih. Iya. Yeah. Untuk saat ini ya, yang lagi tren lagi ya. Jadi aku bermain di TikTok juga. Karena dulu aku SMA pelatih kontemporer loh. Ngeri. Oh iya ya, pernah sampai jadi pelatih kontemporer. Dan dulu SMA sering ikut kompetisi di Danau Toba, kontemporer gitu di Siantar, di Sandra Plaza, di Ramayana pada saat itu. Dan lumayan juga hadiahnya pada saat itu. Jadi nambah-nambah uang jajan juga sih waktu SMA. Dari kecil udah pintar cari duit ya, Pak. Terbentuk sampai sekarang menjadi wirausaha yang sukses dan semakin sukses. Amin. Terima kasih banyak Tomok sudah berbagi di Cerita Trisna. Sama-sama, thank you juga sudah invite. Banget loh, aku senang banget kamu datang. Karena pasti masih banyak nih anak-anak muda sekarang yang lagi galau kayak tadi kamu 2010, 2013 diminta pulang. Yeah. Potensi apa yang ingin diangkat dari kawasan Danau Toba gitu. Jadi anak-anak emas kita masih banyak di luar sana, biar mudah-mudahan kembali dan makin semangat dan terinspirasi dengan cerita dari Tomok gitu. Ayo makin banyak yang balik kampung, banyak banget potensinya. Iya. Dan kita harus sama-sama ngerjain ini gitu. Semua. Bener. Oke. Bisa minta nggak Mok praktekin satu-satu nih yang tadi disebutin semuanya. Ini aku serem lu tadi ada apa sih? Kita praktekin satu-satu dong. Jadi MC. Host. Jadi MC, oke. Horas kembali lagi di acara Samosir Musik Internasional ya. Pada malam hari ini kita sangat bangga sekali kita bisa berkumpul di sini untuk menikmati lagu-lagu yang langsung dipersembahkan oleh penyanyi-penyanyi dari luar negeri yang walaupun dari Eropa atau dari negara lainnya, tapi mereka menyanyikan lagu-lagu Batak. Jadi
Jangan lupa juga terus promosikan Samosir Musik Internasional. Jangan lupa hashtagnya Samosir Musik Internasional. Visit Samosir, ayo ke Danau Toba, di Indonesia aja. Yeay, cool. Kalau yang TikTok nanti aku minta ya untuk dibikin di satu sesi apa kan bagian nari gitu, nanti aku masukin satu video TikTokmu. Terus apa tadi? Guide. Ceritanya lagi nge-guide ke Batikta. Oke, Bapak Ibu, silakan, kita sudah sampai di Batikta, salah satu galeri terbesar di Toba. Di sini banyak produk-produk lokal, produk lokal Batak yang bisa Bapak Ibu beli. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya sudah beli produk Batikta, boleh disampaikan atau dipromosikan ke saudaranya, ke teman-temannya, bahwa banyak souvenir-souvenir Batak yang bagus yang bisa kamu dapatkan di Batikta. Boleh langsung dipilih, langsung berkeliling, silahkan. Saya pengen. Apa lagi tadi? Penyanyi satu lain lagu. Aduh, ini Lagu dikerjain apa ya, coba? Iya, nih. dikerjain, Bo. Tapi sebelum nyanyi, minum dulu. Apa? Cafe latte ya, arennya dari Hutan Tap. Coffee pakai gula aren. Oh, lagu favorit lah ya, Otano Batak. Oke, Otano Batak. Otano Batak, sainang hutatap, dapotonoku, tano hagodangaki. Otano Batak, handi gansat, awon nang miandiho sambuloki. Wah, terima kasih banyak Tomok. Semakin sukses ke depannya ya. Amin, sukses juga untuk Cerita Trisna dan Batikta, Hutan Cafe dan apa lagi usaha Trisna? Itu aja ah. Oh ya. Jangan ditambah-tambahin. Diaminkan lagi dong. Diaminkan lagi biar ada ke depan ya. Benar. Aku tadi apa lagi ya? Aku juga sempat bingung. Oke, mau lihat Teh Godang. Makin semangat menyebarkan cerita baik dari Toba. Yes. Ya. Dan harus semangat. Harus semangat. Dan untuk teman-teman semuanya, demikian hari ini kita bersama dengan Daniel Tomok Opusunggu di Cerita Trisna, cerita apa saja dengan Trisna. Sampai ketemu lain kali. Horas! Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Ja pierdzielę, to z tego leci. No jak? A idź zobacz na tył domu do nas. No gotowy? Jedziemy. Idziemy po bandzie. O, czekaj, bo tu jakiś ten. Poczekaj. Musisz nisko tą lewą ręką. Musimy szybciej, bo nie zdążą uciec. Razem. Do dna. Tam są te największe sztuki. Raki. Dawaj. Mamy ją. Lubisz to. Terima kasih sudah mendengarkan Cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan Cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas!